Yuk asik-asikan lagi bersama Mbak-mbak ceria. Selendang biru sing ana neng pundakku, luntura tanpa werna bekas neng lambiku. Hai, jumpa lagi sama aku Endang Nani. Yuk ikuti keseruanku berlibur pada hari ini. Yuk, gimana keseruannya? Seru banget deh kali ini. Yuk, asik-asikan deh bersama mbak-mbak karaokean nih untuk menghibur diri. Nah, ini nih pejuang devisa. Jika mereka berlibur itu pastilah asik-asikan untuk karaokean. Ya, seneng-seneng lah gitu, paling enggak untuk menghibur diri lah besti-bestiku. Lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali, itulah cintaku yang tak mungkin terbagi-bagi. Nah, ini semua sebenarnya hanya untuk menghibur diri ya Besti, bukanlah untuk mengartis lah, bukan. Hiburan para pejuang devisa itu apa ya? Beginilah, ada yang menyanyi, ada yang menari, dan juga adanya shopping-shopping pula. Kadang-kadang juga ada ya yang itu apa namanya, pergi makan-makan di restoran. Ya seperti itulah hiburan mereka. Ya yang penting lah hiburan positif ya Besti. Nah, ini kita ngumpul-ngumpul sama teman-teman, makan-makan bersama, nyanyi bareng, joget bareng, bahkan jalan-jalan bareng pula. Ya untuk apa sih? Untuk menghibur diri, itulah intinya. Ya karena memang ya jauh dari keluarga, pastinya kita itu juga butuh hiburan ya di hari libur untuk bersantai-santai ria. Nah ini dia, makan-makan deh. Nyanyi dong, nyanyi karaoke, asik-asikan deh. Kita itu kalau sudah di luar negeri gini, kita itu ketemu teman seperjuangan itu ya, ini banyak sekali, bukan hanya dari daerah Jawa saja ya, banyak juga dari daerah Lampung, dari Jawa, dari NTB, pokoknya banyak lah ngumpul di sini. Senangnya deh ngumpul bareng teman-teman. Nah, sebagai pejuang devisa jauh dari keluarga, paling enggak kita bisa menghibur diri seperti itu ya, biar mental kita itu terjaga. Kan di luar negeri itu tidak semua majikan itu yang memang selaras dengan kita ya, kadang-kadang juga kita pun harus mengerti dia. Yuk. Nah kita itu jauh di luar negeri pastinya lah, cari hiburan ya, asik-asikan nih bersama sahabatku, sama teman-temanku semua. Waduh keren deh pokoknya mbak-mbak. Ini juga kegiatan positif ya teman-temanku, daripada kita foya-foya di luar, gini aja goyang, asik asik. Sangat menghibur diri nih mas, dan juga menghibur teman-teman semua ya. Wes pokoknya keren banget deh. Kita itu kalau di luar negeri, meskipun kita itu bukan teman langsung dari teman ya, kita itu pasti langsung kenal ya, akrab gitulah. Nah ya, yang namanya juga kita warga negara Indonesia itu benar kental dengan silaturahmi, dan juga kental dengan saling menolong, dan juga erat banget ya. Kita tuh seperti keluarga lah, seperti itu, meskipun kita berada di luar negeri. Apalagi dengan aku yang mudah sekali bergaul, neplos sana neplos sini, itu pastinya ketemu teman deh, teman seperjuangan. Yang untuk menghibur diri lah, seperti itu. Yuk simak terus videoku, keasikanku untuk berlibur bersama sahabat-sahabatku. Nah paling enggak untuk menyimpan kenangan ya bestiku semua. Nah inilah perjalananku di Hongkong itu seperti ini. Pastinya kita akan rindu pada masanya nanti. Goyang terus mbak, ser asik deh pokoknya. Kita yang nonton aja, kita itu ikut senyum-senyum sendiri ya, mau ikut goyang nih. Dari tadi sudah diajakin goyang mbak sini, yuk goyang lagi, goyang dompet. Kalau kita berada di luar negeri, paling enggak kita harus bisa menjaga mental kita ya. Mental kita itu harus dijaga dengan baik ya, karena kita itu jauh sekali dengan keluarga. Jika kita happy, keluarga pun ikut akan bahagia. Tapi ya jangan lupa untuk menabung. Kita di luar negeri itu tidak untuk selamanya ya. Intinya pastilah ingat dengan tujuan. Apa tujuan utama pergi ke luar negeri seperti itu kan? Ya pastinya banyak yang ditabung daripada untuk pergi
beli shopping kayak gitu. Nah biasanya yang karaokean kayak gini tuh malah ngirit ya besti. Dah lihat aja, ini cuma ada di playground ini nyanyi pakai HP dan juga pakai apa itu sound kecil banget, itu kan murah banget ya, itu kan pakai cas gitu kan. Sudah hihi haha liburan sama teman-teman, nanti makan bersama. Kadang-kadang itu ada juga yang bontrot besti, bontrot nasi, ada yang bontrot lauk. Jika di rumah bos itu bebas masak, itu ada yang bontrot lauk gitu. Pokoknya itu ya seru-seruan deh. Bukan berarti karaokean itu terus kita nyewa tempat terus enggak, ini cuma di playground, ini gratis ini. Ya untuk menghibur diri saja para pejuang devisa. Nanti setelah ini tuh kalau lapar ya buka bontrot dewe yuk dipangan bareng-bareng wis ngono kuwi. Nih ada juga yang jualan gamis-gamis pun ada ya, nih gamis-gamis terus kerudung-kerudung nih. Mbak ini biasanya menetap di sini, wis pokoknya itu ya asik-asikan deh. Seneng deh. Nah ini juga mbaknya ini mbak baju hitam itu deh sekali, nyanyi suaranya juga jos seperti sinden beneran deh. Mungkin kalau di kampung dia itu seorang sinden ya, nyanyi itu suaranya bener-bener nyaring kinclong ya, seneng banget deh pokoknya. Besti, biasanya itu aku jarang libur ya, nggak setiap minggu aku libur ya. Jadinya kalau aku bikin video itu biasanya itu sekali libur itu bikin banyak sekalian. Jadinya nanti tinggal aku edit-edit saja, masukkan dalam satu video seperti itu. Ya pastinya untuk menyimpan kenangan-kenangan ya Besti, karena aku sadar ya usia aku pun sudah tidak muda lagi ya. Mungkin ada waktunya aku nanti pensiun dari luar negeri, aku masih bisa mempunyai kenangan-kenangan aku waktu kerja di Hong Kong. Nah kalau di Hong Kong itu ada takaran usia ya, tidak harus apa ya, tidak semuanya itu diterima ada takaran usia ya, seperti itulah. Sekarang usiaku sudah tidak muda lagi ternyata. Oh ternyata anakku pun juga sudah cukup besar. Sudah SMP, ini mau menginjak SMA nih. Wah ternyata yang satunya masih bocil Besti, masih belum sekolah. Kerja yang ini aku benar-benar menikmati banget ya. Di samping kerja itu, jika aku ada libur itu ya aku gunakan benar-benar untuk hal-hal yang positif ya. Sekiranya aku bahagia seperti apa ya wis itu aku jalani. Yang aku tuh bahagianya bukan untuk foya-foya ya, di luar negeri itu bukan, aku itu nggak suka foya-foya ya. Mungkin setiap orang itu ya nggak sama ya. Aku nih kalau pergi makan ya mungkin ya makan apa ya, ya sekedarnya saja ya, semampunya saja. Shopping itu aku tuh ya suka sih shopping, tapi itu enggak setiap hari aku libur terus aku shopping ya enggak deh, cuma lihat sikon aja ya. Kalau aku lihat-lihat ada yang aku cocok kiranya nanti bisa digunakan di Indonesia dan juga bisa digunakan di sini ya wes aku beli aja gitu. Kalau umpamanya kayak nggak perlu ya wis nggak belilah. Nah basiku jika aku konten itu sebenarnya aku sambil cerita kisahku di Hong Kong ya. Aku kerja di Hong Kong ini yang kerjaannya ini itu aku jaga orang tua ya. Kenapa sih mbahnya itu nggak pernah disoteng mbak? Aku itu selalu menjaga privasi orang lain ya Besti. Aku juga nggak mau ya apa itu namanya kayak gimana ya, nanti aku syuting mbahku iya kalau anak dia itu suka, kalau enggak kan ya juga berabi juga di kerjaan aku kan, seperti itu ya, cari amannya saja. Dan ini memang ya aku bikin YouTube ini memang untuk aku menyimpan kenangan aku bukan untuk menyimpan kenangan bosku, tuh bukan. Ya kenangan-kenangan waktu kita libur di Hong Kong itu seperti apa ya, gini ngumpul-ngumpul sama teman, nyanyi bareng, goyang bareng, makan bareng ya kayak gini. Goyang asik mbak goyang asik-asik nih. Terus pokoknya ya kita itu kerja di luar negeri itu kita jumpa sama mbak-mbak Indonesia ya, siapapun dia pastilah kita itu serasa seperti teman sendiri, seperti sahabat sendiri ya. Sekali jumpa nanti liburnya di sini lagi ya gitu. Itu ini kayak ini deket sekali sama tempat aku kerja ya, karena bawahnya ini adalah pasar dimana biasanya aku pergi belanja itu ya. Kadang-kadang aku itu waktu nggak libur ya aku bosen di rumah, terus mbahku itu sudah
tidur terus dia sudah minta apa ya gitu, suruh ngebeliin apa, gue kadang-kadang mampir lah lihat mereka itu sebentar saja gitu terus pulang. Namanya juga kerja ya, kita itu waktunya tuh jadi bagi-bagi. Mbahku tuh sebenarnya masih sehat ya, mbahku tuh masih sehat, dia itu masih bisa makan sendiri, pokoknya masih masih mandiri lah. Cuma kan ya gitu, dia itu harus rajin minum obat ya, minum obat, nggak boleh tidak minum obat. Ya dulu sebelum punya pembantu kan gitu, jarang sekali minum obat, akhirnya gampang ngedrop gitu, terus akhirnya sama anak dia diambilkan saya karena ditaruh di panti jompo itu dia nggak kerasan gitu loh. Anak-anak mereka kan sudah punya rumah sendiri ya, mungkin ya sudah punya keluarga sendiri-sendiri, jadinya ya sudah sibuk lah ngurus anak, kerja ya, orang Hongkong kan gitu, semuanya pada kerja ya, nggak ada yang jarang sekali lah perempuan itu di rumah saja, itu kebanyakan kalau punya anak itu anaknya yang jaga, pembantunya atau mbahnya ya, terus dianya kerja, yang muda-muda itu kerja. Orang Hongkong itu kalau muda-muda kerja itu nanti tuanya dia enak, tuanya aja tinggal metik uang pensiunan ya. Kalau di Hongkong kan pasti ada uang pensiunan kan, siapapun tuh mesti punya, jadinya kan yo enak kan, tinggal tinggal apa ya, tinggal menikmati hidup lah paling enggak. Seperti mbahku ini itu juga sudah punya pensiunan ya, paling enggak ya kalau bayar pembantu mungkin ya duit dia sendiri kali ya. Nah ini juga di bawah sini tuh ada apa itu namanya, kereta, jalan kereta. Dari tadi aku syuting, aku enggak syuting ya, seperti itulah ya, untuk seru-seruan ya teman-temanku. Aku itu kalau ngonten itu selalu ngoceh ria, karena apa sih, nanti kalau aku diem saja kalian pasti ngantuk lah lihat postinganku. Paling enggak kita seru-seruan ya teman-teman, kita happy-happyan sambil cerita-cerita lah, curhat-curhat lah keadaan kita di luar negeri itu seperti apa. Nah teman-teman, aku itu ya jarang sekali aku ketemu tetanggaku ya. Waktu aku pergi ke pasar ya, pasar di bawah sinilah, di bawah blok sinilah. Nah tiba-tiba aku ketemu tetangga aku, dia itu sudah lama banget kerja di Hongkong. Kita itu ketawa-ketawa, ternyata kamu kerjanya di sini toh. Iya, aku bilang gitu. Akhirnya kita ketemu deh, ngobrol-ngobrol bareng. Padahal kalau di kampung itu kita sudah pada sibuk dengan urusan masing-masing ya, mungkin ya dia sibuk ngurusi keluarga dia, aku sibuk ngurusi keluarga aku ya, seperti itulah sih, sibuk sendiri-sendiri lah pokoknya. Tapi kalau waktu di Hongkong, kerja di Hongkong, ya Allah, ternyata ya alhamdulillah lah, temu kangen akhirnya, lihat tetangga itu ya sehat, kerja di sini bahagia, pokoknya ikut bahagia banget deh. Nah, videoku ternyata sudah panjang sangat ini. Teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku biar akun aku berkembang. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Bye-bye.